Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kita mulai dengan belajar PPKN ya. Menghemat energi merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, manusia memiliki hak untuk menggunakan sumber energi dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk menghemat energi tersebut. Nah, masih ingatkah apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara menghemat energi di dalam keluarga kita? Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan agar keluarga kita menghemat energi? Nah, menghemat energi di keluarga. Yang pertama, kita bisa menghemat bahan bakar gas. Apa saja itu? Yang pertama, pastikan takaran air yang diperlukan saat memasak air. Nah, kalau kita memasak kembali, maka hal itu termasuk boros energi. Jadi, kalau misalkan cukupnya untuk 4 orang, ya berarti kita paskan untuk kira-kira untuk 4 orang. Jangan cukup 4 orang kok ternyata masaknya hanya 2 orang, berarti harus nyeklekin lagi, berarti itu boros ya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan wadah yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isinya yang sedikit itu akan membuang energi lebih banyak. Karena apa? Karena energi panasnya itu tersebar ke seluruh panci atau wadah yang digunakan. Padahal airnya cuma sedikit. Jadi pastikan wadahnya pas. Kalau airnya sedikit ya pakai panci yang kecil. Kalau airnya banyak yang pakai panci yang lebih banyak. Begitu ya. Berikutnya yang ketiga, pastikan wadah tertutup saat memasak air supaya air cepat mendidih. Nah, bila wadah terbuka, energi panas itu akan banyak yang terbuang sia-sia dan biasanya juga akan lama mendidihnya. Nah, bagaimana? Apakah keluargamu sudah menghemat bahan bakar gas di rumah? Baik anak-anak, menghemat energi yang kedua di dalam keluarga adalah menghemat listrik. Apa saja itu? Yang pertama, penyejuk ruangan itu hanya untuk ruang keluarga, berarti ruang yang dipakai bersama-sama. Jadi kalau untuk yang pribadi, individu itu gunakanlah selain penyejuk ruangan, misalkan bisa memakai kipas angin atau ventilasi dari jendela. Nah, kemudian yang kedua, matikan alat elektronik seperti ponsel, komputer, dan televisi sebelum tidur. Jadi tidak ada cerita lagi televisi menonton kamu tidur ya. Kemudian yang ketiga, mencabut kabel atau peralatan dari stop kontak saat tidak digunakan. Nah, yang keempat, menyetrika semua baju pada hari libur. Jadi, menyetrikalah ketika baju itu sudah cukup banyak. Jangan menyetrika kok setiap mau dipakai baru disetrika. Itu termasuk boros energi. Kemudian yang kelima, tidak membuka kulkas terlalu lama. Jadi ketika membuka kulkas terlalu lama, maka suhu udara yang di luar itu akan membuat kulkas itu kurang dingin. Jadi nanti kulkas itu akan bekerja untuk mendinginkan kembali. Jadi lebih boros energi. Itu adalah cara menghemat listrik di rumah. Nah, hemat energi apa lagi yang ada di rumah? Yang berikutnya adalah menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air di rumah? Kita perhatikan sama-sama ya. Yang pertama, mencuci sepeda dan kendaraan lain dengan lap dan ember. Jadi tidak menggunakan selang di sini, menggunakan lap dan ember. Yang kedua, selalu menutup keran ketika sikat gigi, cuci muka atau mencuci tangan. Yang ketiga,
Air bekas mencuci beras dan sayuran digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, selain ini untuk menghemat air, air tersebut juga lebih cenderung bisa menyuburkan ya kalau air bekas cucian beras itu. Nah, kemudian yang keempat, selalu menutup keran ketika meninggalkan kamar mandi dan bak air sudah penuh. Biar apa? Biar tidak luber-luber kemana-mana, biar air bersihnya tidak terbuang sia-sia. Dan yang kelima, keran yang bocor atau rusak harus segera diperbaiki karena menetes, kelihatannya cuma menetes sedikit-sedikit, tetapi kalau dalam sehari semalam bisa itu ditampung bisa menjadi banyak. Nah, begitu adalah contoh cara menghemat air di dalam rumah. Berikutnya adalah menghemat kertas. Seperti apa cara menghemat kertas di keluarga kita? Menghemat kertas di keluarga kita, caranya diantaranya yang pertama, teliti saat menulis agar tidak banyak kesalahan saat menulis, jadi tidak banyak kertas yang terbuang. Kemudian yang kedua, saat menulis gunakan kedua sisi kertas, jadi bolak-balik, tidak cuma halaman muka tapi belakangnya juga ditulis. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi seperti komputer dan buku-buku elektronik. Jadi kalau kita bisa menulis menggunakan alat-alat teknologi seperti komputer, HP, dan buku-buku elektronik yang lain itu akan lebih baik karena akan menghemat kertas. Nah, kemudian yang kelima, menggunakan kertas ketika benar-benar membutuhkan. Jadi tidak membuang-buang kertas, menggunakannya ketika benar-benar butuh. Kemudian yang keenam, kertas bekas itu dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya agar bisa didaur ulang. Nah, itu tadi adalah contoh cara menghemat kertas di dalam keluarga kita. Yang berikutnya adalah menghemat minyak bumi. Bagaimana cara menghemat minyak bumi di dalam keluarga? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah menghemat penggunaan listrik. Karena pembangkit listrik selama ini masih menggunakan batu bara ya. Jadi belum maksimal penggunaan energi alternatif. Jadi kita harus menghemat listrik. Meskipun nanti energi yang digunakan adalah energi alternatif, kita tetap harus menghematnya. Kemudian yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Jadi biasakanlah untuk bersepeda, berjalan kaki untuk menempuh perjalanan yang lebih dekat. Selain hemat, itu akan lebih sehat. Kemudian yang ketiga, menggunakan angkutan umum untuk pergi ke sekolah dan bekerja. Yang keempat, menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan tenaga surya. Di pembelajaran yang lalu, bioetanol itu adalah jenis energi alternatif yang berasal dari fermentasi tebu ataupun fermentasi singkong ya. Nah, dan juga bisa menggunakan bahan bakar alternatif tenaga surya. Nah, berikutnya membeli kendaraan pribadi yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Nah, itu tadi adalah contoh cara menghemat energi di lingkungan keluarga kita ya. Nah, menghemat energi ini adalah kewajiban dari semua manusia, termasuk kalian. Nah, kalian walaupun masih duduk di bangku SD tapi tetap mempunyai kewajiban untuk menghemat energi. Apalagi kalau kalian mampu mengajak orang-orang di sekeliling kalian untuk menghemat energi, itu jauh lebih bagus. Nah, mari kita sama-sama menghemat energi ya. Dan ajaklah lingkungan di sekitarmu untuk menghemat energi. Nah, sudahkah kamu dan keluargamu menghemat energi? Semoga sudah ya. Kalaupun belum, kampanyekan kepada mereka bahwa mari kita menghemat energi. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar ke bahasa Indonesia ya. Nah, dimanapun kita berada, kita harus selalu menerapkan prinsip menghemat energi. Kita juga bisa mengajak lingkungan sekitar kita untuk selalu menghemat energi. Tadi kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Nah, bagaimana cara mengkampanyekan hemat energi? Aha, kita bisa membuat poster,
Poster itu apa? Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang poster. Poster itu ada gambar, tulisan yang menarik dan gambar atau tulisan yang menarik perhatian kita ya. Kalian ulang kembali coba pembelajaran yang lalu bagaimana sih cara membuat poster. Kemudian kalian bisa membuat poster tentang hemat energi. Bisa hemat energi gas, bisa hemat energi listrik, bisa hemat energi air, atau bisa juga hemat energi BBM. Nah, kalian buat posternya. Kemudian nanti bisa digunakan untuk berkampanye dari lingkungan keluarga dulu. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh poster hemat energi. Nih, yang ini adalah contoh poster hemat listrik. Kemudian yang ini adalah contoh poster hemat air. Yang sedangkan yang ini adalah contoh poster hemat BBM. Kalian bisa berkreasi sendiri untuk membuat poster hemat energi tadi. Bisa memilih hemat energi yang mana saja ya, bisa hemat energi kertas, bisa menghemat kertas, bisa menghemat air, bisa menghemat BBM, atau bisa juga menghemat listrik. Nah, anak-anak, kita menuju ke IPS ya. Masih tentang sumber daya alam. Energi itu merupakan bagian dari sumber daya alam. Nah, bagian sumber daya alam yang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan itu apa saja kira-kira? Nah, Indonesia itu adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia itu kaya sumber daya alam, baik yang tidak dapat diperbaharui maupun yang bisa diperbaharui. Nah, salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai bahan pangan. Nah, bahan pangan berarti makanan kita ya. Nah, apa saja sih itu? Nah, salah satu contoh dari bahan pangan yang ada di Indonesia itu adalah singkong. Adakah di antara kalian yang belum pernah makan singkong? Kalau ada, mencoba makanan singkong itu, olahan makanan singkong itu enak-enak. Seperti apa sih olahan makanan singkong? Kalian mengenali gambar-gambar berikut ini? Coba ini apa saja olahan-olahan dari singkong. Macam-macam ya, kalian bisa lihat. Nah, kita perhatikan sekarang di layar ada gambar pohon singkong. Nah, pohon singkong ini merupakan tanaman yang mudah tumbuh di iklim tropis seperti di Indonesia ini ya. Jadi sangat mudah untuk menanamnya. Tinggal kamu tancapkan batangnya di saat terutama musim hujan itu dia bisa tumbuh sendiri. Nah, kemudian pohon singkong ini kaya karbohidrat dan terdapat kandungan protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi dan vitamin B1. Wow, banyak sekali ya. Berarti kalian yang belum pernah mencoba makanan dari singkong harus segera mencoba ya. Nah, anak-anak, hampir semua bagian dari pohon singkong ini bisa digunakan. Kita mulai dari daunnya ya. Daun dari pohon singkong ini bisa digunakan untuk sayuran. Ada sebagian juga menggunakan untuk lalapan dan juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Kemudian umbinya. Nah, umbinya ini bisa dimasak, bisa ada yang digoreng, ada yang direbus, bisa juga dijadikan tepung, diolah menjadi tepung tapioka. Tetapi bisa juga untuk olahan-olahan makanan tertentu seperti yang ada di gambar sebelumnya tadi ya. Nah, kemudian umbi singkong ini bisa juga dimanfaatkan untuk energi alternatif. Energi alternatif apa? Energi alternatif dari fermentasi singkong ini tadi namanya adalah bioetanol. Nah, itu adalah manfaat dari pohon singkong ini dan mungkin masih banyak manfaat-manfaat lain ya. Nah, umbi singkong tadi seperti gambar yang ada di depan tadi itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Misalkan bisa jadi keripik, bisa jadi combro, getuk, tape, donat dan masih banyak lagi. Nah, kalian tentu pernah merasakannya ya. Ada yang belum pernah? Ayo segera mencoba.
semuanya enak dan mengandung banyak gizi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari pohon singkong ini. Jadi singkong ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena hasil olahannya dapat dijual dan dijadikan mata pencaharian. Jadi banyak ekonomi masyarakat yang terbantu karena pohon singkong tadi. Baik anak-anak, tiba saatnya kita berlatih ya. Dalam pembelajaran ini ada 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakanlah latihan soal yang ada di buku tema 2 kalian halaman 125. Seperti ini ya bukunya. Nah, kemudian kerjakan di buku tulis buku tugas tema kalian. Jangan dikerjakan di buku yang ini ya, kerjakannya di buku tulis, oke? Nah, kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah poster hemat energi untuk mengajak keluargamu berhemat energi. Jadi buat poster, bisa poster hemat air, bisa poster hemat BBM, bisa poster hemat gas, bisa poster hemat listrik ataupun hemat kertas. Kalian bisa memilih membuat poster yang mana dan gunakan poster itu untuk mengkampanyekan hemat energi di keluargamu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Terus semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.